Karena kesepian di kamar, seorang gadis berkenalan dengan seorang pria melalui pesan pendek di telepon. Tapi ternyata si pria sudah meninggal 100 hari lalu dan ingin mampir menemui gadis itu. Halo sobat, jumpa lagi bersama saya Michael. Sebuah film yang cukup legendaris dari negeri Thailand akan saya angkat kali ini. Film ini memiliki 4 chapter cerita yang berbeda, namun temanya sama. Yang hobi dengan tema-tema seram dijamin gak bakal kecewa kawan. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita ke chapter 1 dengan judul Kesepian dari film Seorang gadis terlihat tinggal sendirian pada sebuah apartemen sederhana. Gadis cantik ini menggunakan penyangga saat berjalan dan kakinya dibalut gips. Sepertinya dia belum lama mengalami kecelakaan. Mengisi kesendiriannya, terkadang dia SMS-an dengan Puak, teman yang satu tinggal gedung dengannya. Satu pagi pintunya digedor-gedor dari luar. Ternyata itu adalah pemilik gedung yang mengantarkan nota tagihan. Kalau dipikir-pikir boring juga sih dengan kondisi sulit berjalan terus tinggal sendirian di rumah. Sepi. Satu malam sebuah SMS dengan nomor asing masuk ke ponselnya. Orang itu meminta ingin berkenalan dengan gadis cantik ini. Awalnya dia mengacukannya, tapi karena kesepian yang melanda akhirnya dia respon juga. Gadis itu bertanya, apakah aku mengenalmu? Dia menjawab, mungkin nanti. Saat mengetahui orang asing itu adalah seorang pria, gadis itu semakin antusias. Komunikasi lewat pesan pendek pun jadi lancar malam itu. Paginya saat sedang makan, si gadis yang mulai penasaran dengan pria itu mencoba menelponnya. Anehnya, notif yang muncul adalah nomor itu tidak aktif karena tidak terdaftar. Dia lalu mencoba mengirimkan pesan, tapi lagi-lagi tidak ada balasan. Malamnya dia terlihat girang karena yang ditunggu-tunggu akhirnya membalas SMS-nya. Pria itu menanyakan dia sedang apa. Gadis itu menjawab sedang berada di balkon sendirian. Saat ditanya balik, pria itu menjawab dia sedang tidur sendirian juga. Mendengar itu dia senyum-senyum sendirian gak jelas. Merasa nyaman dengan si pria misterius, dia lalu curhat bahwa dia kesepian di kamar karena tidak bisa keluar beberapa hari ini. Dan ternyata si pria lebih parah lagi. Katanya sudah 100 hari dia tidak keluar kamar juga. Wadaw, kok bisa ya? Gadis itu menerangkan, taksinya mengalami kecelakaan hingga membuat kakinya harus digips. Si pria memberikan support agar dia jangan bersedih. Ya, namanya juga cewek, langsung berbunga-bungalah hatinya. Hingga tengah malam, si gadis terlihat belum tidur. SMS pria masuk bertanya, kenapa dia belum tidur? Si gadis menjelaskan singkat alasannya. Tiba-tiba si pria mengajaknya untuk saling mengirimkan foto. Nah, si cewek tambah semangat lagi. Dia lalu berpose dengan gaya terbaiknya, lalu klik, dan foto dikirimkan. Anehnya saat giliran si pria mengirimkan foto dirinya, malah yang dikirimkan adalah foto si cewek tadi. Coba tebak apa alasan si pria tersebut. Katanya, dia ada di gambar itu. Katanya lagi, dia tepat berada di samping cewek itu. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Merasa tidak nyaman dengan jawaban itu, si cewek tidak merespon lagi. Jawaban yang terkesan horor itu nambah pikiran buat si cewek. Paginya dia coba menelpon nomor tersebut, tapi lagi-lagi notifnya nomor tersebut tidak tersedia. Dan malam harinya saat iseng-iseng buka internet, tanpa sengaja dia menemukan berita tentang seorang princess yang memperingati 100 hari kematian anaknya yang meninggal di Phuket. Penyebabnya belum diketahui, tapi rumor yang mengatakan bahwa dia meninggal bunuh diri. Parahnya, ponsel anaknya diletakkan dalam peti. Alasannya biar pemuda itu tidak kesepian dan dapat menghubungi ibunya. Gadis itu makin penasaran dan terlihat mulai cemas. Dia membuka inbox dan membaca kembali semua chat yang pernah diterima dari pria misterius tadi. Pria itu pernah mengatakan bahwa dia sudah 100 hari tidak keluar kamar. Foto selfie-nya semalam diperhatikannya lagi dengan saksama.
Suasana jadi terkesan mulai horor malam itu di kamar tersebut. Tanpa sengaja dia menjatuhkan ponselnya dan ponsel itu masuk ke bawah ranjangnya. Sulit menjangkaunya, gadis itu mengambil penggaris yang ada di meja. Saat dia kembali ke bawah ranjang, ponsel itu tiba-tiba sudah pindah tempat dan sangat mudah dijangkau. Aneh kan? Bersama dengan itu, sebuah pesan masuk. "Kau takut apa?" Si gadis mulai terlihat ketakutan. Lagi-lagi SMS masuk. Kali ini ada nada ancaman di situ. "Jangan matikan telepon atau kau akan menyesal." Katanya lagi, "Aku sedang lewat di depan apartemenmu. Boleh mampir?" Mulai dilanda ketakutan yang sangat, si gadis berupaya mengelabui si pria misterius itu dengan mengatakan pacarnya akan marah. Upaya itu gagal. Dia tahu kalau perempuan itu berbohong. Dia makin sangat ketakutan ketika si pria mengatakan dia sudah di depan apartemen dan hendak ke atas menemuinya. Makin panik dan ketakutanlah perempuan ini dibuatnya. Kalian tahu, satu persatu lampu yang ada di apartemen sederhana itu mati dengan teratur dari bawah dan terus naik ke atas. Seolah-olah ada arwah yang sedang hendak ke atas. Asli menyeramkan. Buru-buru semua pintu yang ada dikuncinya rapat-rapat. Saat dia mengintip keluar pintu, lampu di depan kamarnya tiba-tiba mati. Dan tak berapa lama, lampu di dalam kamarnya juga mati. Itu artinya? Ya, itu artinya pria itu sudah ada di dalam kamarnya. Karena sangat ketakutan, gadis itu mulai menangis histeris. Di tengah-tengah kegelapan yang mencekam, tiba-tiba sebuah bayangan mendadak muncul mengagetkan perempuan itu hingga menyebabkan dia terhempas keluar jendela dan jatuh ke bawah. Gadis cantik itu tewas seketika. Di akhir scene chapter 1 ini terjawab, si pria ternyata adalah korban tabrakan taksi yang ditumpangi gadis tadi. Si pria yang baru saja putus cinta itu melakukan aksi bunuh diri. Dia melompat cepat ke arah taksi yang sedang melaju dan terjadilah tabrakan itu. Saat terjadi tabrakan, tubuh pria itu jatuh dan tewas dengan wajah tepat memandang cewek tadi yang juga cedera hebat. Terima kasih buat kalian yang baik yang mau menyimak alur ceritanya hingga selesai. Terima kasih juga buat dukungannya dengan mensubscribe channel saya ini. Sampai jumpa lagi pada alur cerita yang lain.